Wali Zainullah adalah nama asli dari Mbah Sakti Barang. Sedangkan waktu kecil bernama Artakara, putra seorang tokoh di kampung Cimuncang yang bernama Braja Sakti. Braja Sakti adalah keturunan Raja Galuh dari Ciamis. Raja Galuh mempunyai 3 putra yaitu Ciung Wanara, Arya Banga, dan Braja Sakti. Karena Braja Sakti lahir dari seorang selir, beliau tidak berhak untuk menjadi raja. Karena Ciung Wanara dan Arya Banga merasa ketakutan kepada Braja Sakti untuk menuntut kerajaan, maka Braja Sakti diusir oleh kedua saudaranya. Akhirnya sampailah di suatu tempat yang bernama Kampung Cimuncang, Desa Kutanagara, Kecamatan Malangbong. Braja Sakti pun menetap di kampung tersebut. Waktu terus berlalu, Braja Sakti akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Artakara. Dari kecil, Artakara sudah memiliki sifat yang baik sehingga ia suka menolong sesamanya dan ia suka mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Beliau mencari ilmu agama Islam, dimulai dari Cirebon kemudian ke Demak, sampai ke Tuban. Di Cirebon beliau berguru ke Sunan Gunung Jati. Pulang dari Tuban, Artakara mengislamkan orang tuanya Braja Sakti yang masih beragama Hindu. Setelah itu beliau menyebarkan agama Islam di beberapa tempat dengan cara menyamar sebagai tukang kebun. Di suatu tempat, ada seorang saudagar yang banyak tanahnya. Kemudian Artakara melamar menjadi pekerja kebun, dan diterima oleh saudagar itu. Karena pekerja kebun itu banyak, maka pekerja itu masing-masing punya tugas khusus. Ada pekerja kebun ada yang khusus sebagai pengantar makanan sekaligus sebagai tukang masak di dapur. Pada suatu hari, petugas yang mengantarkan makanan bagi pekerja kebun itu belum datang untuk mengantarkan makanan. Sampai siang belum juga datang sampai waktu duhur tiba. Sambil menunggu pengantar makanan datang, Artakara mencari tempat untuk melaksanakan salat duhur. Sebab tempat tersebut dikelilingi bukit dan bertebing, tidak ada tempat untuk melaksanakan salat. Lalu Artakara melihat pohon pisang yang sudah tua. Lalu Artakara melakukan salat duhur di atas daun pisang itu. Tapi aneh, daun pisang itu tidak patah atau rusak. Ketika Artakara sedang melakukan salat, datanglah si pengantar makanan. Lalu si pengantar makanan tersebut melihat kejadian itu. Si pengantar makanan merasa kaget dan kagum karena pohon pisang itu tidak roboh. Kemudian si pengantar makanan tersebut menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saudagar kaya. Mendengar berita tersebut, kemudian saudagar kaya pun memberhentikan Artakara sebagai pekerja di ladang. Kemudian Artakara diperintahkan untuk bekerja di rumahnya. Setelah Artakara bekerja di rumahnya, ternyata saudagar kaya itu mempunyai seorang putri yang cantik yang bernama Nyimas Gelis. Kemudian beliau menikahkan putrinya dengan Artakara. Pernikahan tersebut berlangsung di Kampung Sanding, Kecamatan Malangbong, di mana saudagar kaya itu tinggal. Setelah menikah, Artakara dan Nyimas Gelis hidup bahagia. Sampai suatu ketika di Cirebon yang dulu tempat menimba ilmunya akan mendirikan masjid. Lalu semua alumni pesantren itu diundang. Karena Artakara kesiangan datang ke pesantren itu, maka bahan bangunan sudah berdiri dan hanya tinggal tiang-tiangnya sebagai penyangga belum selesai karena bahannya sudah habis. Hanya tinggal tatal bekas kayu yang tersisa. Kemudian Artakara menyuruh pekerja yang lain untuk mengumpulkan tatal-tatal itu. Dengan kesaktian ilmunya, tatal-tatal tersebut diusapnya dengan sekali usap. Tatal-tatal itu berubah menjadi tiang agung yang berukir. Setelah peristiwa itu, Artakara atau Wali Zainullah diberi julukan Sakti Barang.
Bahkan dalam suatu riwayat, setelah peristiwa itu Artakara sering membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari besi atau pandai seperti golok, cangkul atau perkakas lainnya. Sebagai pandai besi, Artakara sangat berbeda dengan pandai besi lain, karena dalam pembuatan pakakas tersebut, Artakara menipiskan besi yang telah dipanaskan hanya dengan jari-jari untuk membentuk perkakas tersebut. Maka banyak orang dengan sebutan Mbah Sakti Barang. Wallahualam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dengan sejarah yang sebenarnya. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis.